وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah ayat 186 menyebutkan tentang hakikat berdoa yang ada kaitan dengan bulan Ramadan. Kita saat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang istimewa. Keistimewaan yang hanya diberikan kepada hamba-hamba beriman. Disaksikan dunia. Orang yang beriman saat ini meraih kenikmatan yang luar biasa. Nikmat bertemu dalam perasaan yang sama, menempati kedudukan yang sama sebagai yang ibadah saum. Ibadah saum menahan diri dari hal-hal yang halal, apalagi yang haram. Untuk apa? Biar nanti di akhirat yang haram pun jadi halal. Di dunia saat ini yang halal dijauhi untuk sementara, dan nanti di akhirat yang haram jadi halal. Seperti pernah disampaikan, nanti di akhirat khamr saja bisa dikonsumsi oleh ahli masjid. Karena di akhirat sudah tidak ada ahli masjid lagi, yang ada ahli surga dan ahli neraka. Ibu-ibu selama di dunia hanya bisa bersuami satu. Nanti di akhirat mau nambah silahkan. Bagi yang mau, tapi pasti mau. Cuma mungkin belum kebayang saat ini seperti apa gitu kalau wanita punya suami banyak. Kalau bapak-bapak sudah dicita-citakan sih. Cuma belum tercapai cita-citanya. Nah, untuk supaya kita mencapai yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat utama untuk kita manfaatkan demi berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentang aku, fa inni qarib, sungguhnya aku selalu dekat. Kalimat inni qarib tidak sekedar bermakna aku dekat, tapi selalu dekat. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab yang disebut dengan jumlah ismiyah atau kalimat nominal itu memberi makna as-subut wad dawam, selamanya tidak pernah mengalami perubahan. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doanya orang yang sedang berdoa apabila berdoa hanya padaku. Idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah apabila sudah berdoa berharap untuk dikabulkan dan berimanlah bahwa Allah, kata Allah, aku Maha kuasa untuk memberikan kepada mereka apapun yang mereka minta. Namun tidak selalu yang mereka minta diberi, tapi yang mereka perlukan itulah yang diberi. Tidak semua yang kita perlukan kita tahu, makanya tidak minta. Tidak semua yang kita minta itu yang kita perlukan, makanya Allah tidak ngasih. Allah memberi kepada kita yang kita perlukan. Rasulullah SAW menegaskan apabila seseorang berdoa memohon kepada Allah, maka Allah sediakan 3 hal. Entah salah satu, entah 2, entah 3-tiganya. Diberi sesuai dengan yang diminta, atau diganti dengan yang lebih baik, atau diselamatkan dari berbagai bahaya yang mengancamnya. Mendengar kalimat tersebut, sahabat berkata, "Idzan nuksiru ya Rasulullah." Wah, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Entah diberi langsung atau tidak, kami akan memperbanyak berdoa. Rasul menjawab, sebanyak bagaimanapun kamu memohon kepada Allah, sebetulnya yang sudah Allah berikan kepada kamu lebih banyak daripada yang kamu minta. Alhamdulillah, kita saat ini bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Tahun yang lalu kita tidak punya bukti akan sampai Ramadan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tidak tahu Ramadan yang sudah lalu.
masih terpelihara hasil ibadah kita, atau sudah tenggelam dalam perbuatan dosa, dan sekarang diberi lagi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan bulan Ramadan ini, maka sangat penting kita untuk memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama salihin. Dan akan saya sampaikan untuk kesempatan ini beberapa doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa dibaca dalam majlis seperti ini, majlis bersama-sama. Rasul biasa suka berdoa. Saya angkat ini dalam buku baru terbit ya. Ini bukan promosi, informasi ini. Ini buku baru terbit, judulnya adalah 100 solusi fikih kontroversi. Dalam halaman 222 saya masukkan doa ini. Tapi kalau dalam komputernya 246, karena memang ini ada pembukaannya sekitar 34 halaman. Saya kasih judul 100 solusi fikih kontroversi berkaitan dengan sholat, kurban, dan haji. Kenapa baru 3 masalah? Karena sholat kegiatan harian, kurban kegiatan tahunan, haji kegiatan 1 kali dalam seumur sepanjang perjalanan hidup menuju kematian. Dan biasa ini adalah ada 100 lebih sebetulnya, cuma judulnya 100 solusi, tapi isinya sudah lebih dari 100, ada 117 masalah. Biasa diangkat dulu masalah, lalu pembahasan. Masalah, sungguh masih suka kebingungan ketika ada undangan menghadiri acara doa bersama. Dari satu segi kita harus selalu menjalin silaturahim. Manakala ada yang mengundang, maka sepatutnya kita memenuhi undangan. Namun dari segi lain, kita masih ragu kalau ada yang mengundang untuk acara doa bersama, emang ada enggak? Contohnya Rasulullah. Nah di Bandung itu kan diangkat masalah itu. Doa bersama itu ada enggak? Udahlah sedih-sedih aja yang namanya berdoa. Beda keperluan kok. Pertanyaan, setelah dipelajari beberapa hadis yang menunjukkan adanya zikir dan berdoa bersama, maka masih penasaran, adakah doa yang Rasulullah praktekkan bersama sahabatnya, baik pada waktu-waktu khusus atau waktu bebas, seperti yang sering ditemukan di masyarakat kita. Pembahasan, Rasulullah teladan dalam segala aspek kehidupan. Dalam membina umat, beliau tidak hanya menyampaikan perintah dan larangan untuk ditaati, akan tapi beliau juga selalu memberi contoh. Bahkan dalam hal tertentu, beliau bersama-sama dengan sahabatnya melakukan hal yang sama. Dan berdoa untuk kepentingan bersama itu biasa beliau lakukan bersama sahabatnya. Antara lain inilah hadisnya. Dari Khalid bin Abi Imran, anna ibn Umar, bahwa Ibn Umar berkata, qalla ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u biha ula'id da'awati li ashabi. Jarang sekali Rasulullah beranjak meninggalkan majlis kecuali setelahnya berdoa. Jadi Rasulullah ketika majlis seperti ini, ya enggak langsung pergi saja sebelum berdoa. Jarang tanpa berdoa. Seringnya berdoa terlebih dahulu. Apa di antara doanya? Ini doanya nih. Ini sangat penting doa ini. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, aku mohon padamu agar engkau pelihara bukti rasa takutku padamu yang dapat menjauhkan aku dari perbuatan maksiat. Rasa takut ini ada pada diriku ya Allah, tapi kau masih juga takut iya, maksiat iya. Aku ingin engkau jadikan rasa takut ini menjadi benteng yang menjaga diriku agar tidak lagi berbuat maksiat ke depannya. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan aku berjuang untuk taat padamu dengan salat subuh berjamaah, dengan ibadah saum. Ya Allah, jadikan taatku yang masih jauh untuk sempurna ini sebagai jalan yang mudah menuju surga-Mu. Kita mohon kepada Allah agar ketaatan ini menjadi kemudahan menuju surga Allah dengan rahmat-Nya. Karena kita taat ingin mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga-Nya.
Ya, kita tidak tahu ibadah kita barusan benar apa tidak. Tetapi inginlah dicatat di hadapan Allah walaupun jauh dari sempurna sebagai jalan menuju surganya. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alina musibatid dunya, dan telah engkau berikan kepadaku keyakinan bahwa engkau selalu melihat aku, engkau mendengar aku, engkau menyaksikan semua perbuatanku, perbuatan kami. Ini pakai kami semuanya. Maka jadikanlah ya Allah keyakinan sebagai bekal untuk menghadapi sekian banyak tantangan, sekian banyak ujian, sekian banyak cobaan. Yakin bahwa setiap ada ujian, ada peningkatan derajat ketakwaan. Jadikanlah ya Allah keyakinan seperti itu ya Rabbana. Berikan kepada kami keyakinan yang membuat kami mudah menghadapi berbagai masalah. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berilah kami kenikmatan memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan kekuatan untuk mengantarkan kami menuju kehidupan abadi. Permohonan kepada Allah agar Allah berikan bimbingan bagaimana cara memanfaatkan mata, telinga, kekuatan, jasad dan selanjutnya. Sekian banyak manusia yang diberi kekuatan di atas kita. Ya, dengan adanya media sosial kadang-kadang muncul gulat gaya bebasnya. Oh, saya kadang-kadang melihat itu, orang kuat banget gitu. Dijatuh-jatuhkan, dilemparkan kok nggak sakit-sakit gitu. Itu kekuatan yang Allah berikan kepada mereka, tapi tidak membuat mereka menjadi taat gitu. Bahkan ya seperti itu saja. Walaupun di antara mereka saya saksikan ada umat Islam. Ketika menang gitu, disambut oleh istrinya berjilbab. Oh, ternyata luar biasa juga ini. Yang kekuatannya seperti itu. Ada juga yang umat Islam. Waj'alhul warisa minna. Ya Allah, jadikan ketaatan kami, rasa takut kami kepadamu dan keyakinan kami padamu, jadikan inilah sebagai warisan yang dapat diikuti oleh keturunan, oleh keluarga berikutnya. Memohon kepada Allah dengan kalimat waj'alhul warisa minna, agar Allah jadikan keturunan kita menjadi hamba-hamba yang saleh. Waj'al sa'rana ala man zalamana. Ya Allah, engkau maha tahu banyak orang yang berbuat zalim, ingin merusak Islam, merusak agama, merusak umat Islam, mengganggu ibadah, mengganggu ketaatan kita kepada Allah. Hanya engkau yang maha kuasa untuk membalas mereka. Kami tidak mampu ya Allah. Wansurna ala man adana, dan berikan kepada kami pertolongan untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi kami dimanapun. Dan kalimat kami bukan bangsa Indonesia saja, tapi umat Islam di seluruh dunia. Kalimat kami di sini adalah seluruh umat yang beriman. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami terkena musibat dalam agama. Artinya apa? Ini semuanya kata-kata ini sudah saya kasih uraian dengan tadabbur. Ini panjang. Waj'alhu waritha minna, bagaimana saat kita membaca itu. Waj'al sa'rona ala man zalamana wansurna ala man adana, ada penghayatannya. Wala taj'al musibatana fi dina. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami terkena musibah saat mengikuti agamamu. Sungguh banyak fitnah-fitnah yang disebarluaskan dengan sasaran para ahli agama dan ulama. Ya Allah, lindungilah guru-guru kami, para da'i dan para ulama yang senantiasa membimbing kami dengan ikhlas karena engkau. Ya Allah, dengan kemajuan teknologi sudah banyak korban kezaliman yang diarahkan kepada para aktivis masjid, para aktivis dakwah, para pembela akidah. Ya Allah, kini kami menghadap kehadirat-Mu dan Engkau maha mendengar rintihan kami. Sungguh tiada yang sulit bagi Engkau untuk mengabulkan permohonan kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami sibuk dengan urusan dunia kecuali untuk kepentingan akhirat. Janganlah Engkau biarkan kami dikuasai urusan dunia, akan tetapi berilah kami kekuatan menguasai urusan dunia untuk akhirat. Memohon jangan dikuasai dunia, tapi memohon kepada Allah kekuatan menguasai dunia. Bukan berarti udahlah jangan ngurus dunia, ibadah aja. Enggak begitu. Urus dunia untuk akhirat. Jadilah umat Islam memiliki kekayaan yang banyak agar mampu menyelamatkan umat.
Dan ternyata subhanallah kalau kita tafakur secara menyeluruh, umat Islam itu adalah pemegang amanat kekayaan dunia di atas kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada non muslim. Ya, saya baru pulang lagi kemarin kan. Saya sampaikan kepada para jamaah sewaktu pulang dari Mekah menuju Jeddah menuju bandara, di perjalanan saya sampaikan kepada para jamaah tentang kenikmatan hidup di tanah suci Mekah. Sampai keluar dari Mekah di Jeddah masih terasa suasana keislaman, dan kita lihat kemajuan umat Islam dalam jangka ya pandemi yang selama 2 tahun itu. Madinah, Jeddah punya bandara yang sangat luar biasa. Dulu enggak begitu bandaranya. Dan dulu saya masih ingat kalau umroh kadang-kadang antri imigrasi pernah sampai 3 jam. Antrian. Sekarang enggak ada antrian kecuali jalan saja. Sebab sudah dikaryakan kaum wanita Saudi saat ini untuk melayani para tamu Allah yang datang dari berbagai penjuru dunia, sehingga ya pintu-pintu imigrasi banyak sekali. Sehingga akhirnya ya begitu lancar. Apalagi haji. Kalau haji ini satu-satunya negara yang jamaah turun dari pesawat langsung menuju bis tanpa pemeriksaan paspor terlebih dahulu. Satu-satunya negara. Kenapa demikian? Kok bisa? Ya karena sudah dicap sejak di Cengkareng kan. Kita saat ini sejak beberapa tahun terakhir ini, sejak sebelum pandemi sebetulnya, kita berangkat dari Cengkareng naik pesawat, paspor kita sudah dianggap sudah berada di Saudi. Sehingga turun dari pesawat langsung menuju bis, langsung menuju hotel. Enggak pakai antri dulu. Ini luar biasa kemajuan teknologi dan juga manajemen pemerintah Saudi, terutama sejak Raja Salman, dan terutama lagi sejak anaknya diangkat menjadi ya putra mahkota. Ini kemajuan luar biasa. Terlepas dari pro dan kontra terhadap kebijakan dia, dari sekian banyak komentar, saya lebih sering mencari positifnya dibanding dengan mencari negatifnya. Ya kalau mencari negatif pasti ada lah. Tapi tidakkah lebih baik kita mencari yang positifnya? Ya, wala tajriduni akbar hammina wala tusallit alina man la yarhamuna. Ya Allah, dengan hidayahmu sungguh banyak di negeri ini orang-orang yang kuat, yang penuh perhatian kepada orang lemah, para pejabat tinggi yang penuh perhatian kepada rakyat. Maka berilah mereka nikmat istiqamah dalam mengemban amanah, dan limpahkanlah kepada mereka nikmat sabar dalam menghadapi tantangan. Ya Allah, sungguh Engkau menyaksikan juga bahwa di antara pemegang kekuasaan ada yang salah guna terhadap amanat yang Engkau berikan, sehingga banyak rakyat lemah yang menjadi korban. Ya Allah, hanya padamu kami serahkan mereka. Sungguh Engkaulah pemilik hakiki bagi semua kekuasaan. Sungguh Engkau maha kuasa mencabut kekuasaan dari orang-orang zalim, dan kami mohon Engkau serahkan amanah kekuasaan kepada orang taat padamu serta sayang kepada kami. Janganlah Engkau biarkan kami dikuasai kecuali oleh orang yang taat padamu dan sayang pada umat ini. Ini adalah doa dari sekian banyak masalah. Ini nomor 24. Tadi sudah saya sampaikan ada 116 ya masalah di sini. Namun saya kasih nama 100 aja. Kagoklah 116 mah. Jadi 100, nah judulnya 100 solusi masalah. Ya, kita upayakan bulan Ramadan ini kualitas ibadah kita meningkat. Bacaan Al-Quran, yakin semuanya adalah berlomba secara ruhiyah, non fisik berlomba. Semuanya kita punya peluang untuk beribadah dengan komunikasi batin kepada Allah, bisa berlomba. Dan alangkah baiknya di samping kita berlomba secara ruhiyah, juga kita perbaiki yang terukurnya, ilmunya terukur. Kan kalau ilmu ya, kalau ruhiyah keimanan tidak terukur. Dalam hal ini bacaan Al-Quran kita seragamkan,
bulan Ramadan kita manfaatkan sekarang membaca surat yang pendek, surat Al-Fatihah dan surat An-Nasnya, biar langsung tamatnya. Saya bacakan dan diikuti bersama dengan beberapa qiraat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kenuelah masing-masing. Ya, saya bacakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, hi-nya panjang, tahan di maknya pendek. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pertama pakai shad ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kedua pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ketiga dengan ismam, shad disatukan dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang alaihim dibaca alaihimu dan pakai shad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ada yang ikut, ada yang enggak. Sekarang pakai sin dan alaihimu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Yang terakhir dengan zirat dan alaihum. Ziratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ada yang alaihim, ada juga alaihim kan. Yaitu yang diajarkan Rasul kepada para sahabat karena beliau terima dari Jibril dari Allah seperti itu. Imam Nafi' mengajarkan Al-Quran dengan sekian banyak bacaan, sempat mendapat usulan dari salah seorang muridnya, ya Imam, aku rasanya cukup berat kalau sekian banyak yang dipelajari, satu saja aku minta. Kata Imam Nafi', kamu jangan menghalangi aku untuk mendapatkan pahala ngajar Al-Quran dengan sekian banyak bacaan. Satu bacaan, satu jalur pahala, sekian banyak bacaan, sekian banyak jalur pahalanya. Ya, seperti maknanya juga demikian. Antara maliki dengan maliki, kan tentunya maknanya juga bertambah. Kalau maliki penguasa, kalau maliki pemilik. Allah penguasa dan pemilik. Baik, kita lanjutkan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Yang pertama qul a'udzu, yang kedua qul a'udzu, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga saktah, ya, berhenti 2 harokat tanpa napas. Lanjutannya sama. Malikin nas, ilahin nas. Ada satu lagi. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Itu adalah bacaan beberapa qiraat. Dan sekalian, untuk yang mungkin bisa dianggap sederhana, tapi kalau sudah berlalu kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian apabila ada yang kurang tepat, yaitu lafaz-lafaz yang biasa kita bacakan waktu azan, ya. Ya, umpamanya ini di masjid yang lain saya mendengar dan dianggap enteng gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau akbar dibaca panjang baknya berarti lain. Akbar maha agung. Kalau akbar itu bentuk banyak dari kabrun. Kabrun itu artinya kalau di kita mah beduglah.
Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya Allah itulah bedug-bedug. Bahaya itu kan. Itu dibiarkan aja karena memang sudah mungkin dianggap yang penting tujuannya terpanggil kok masyarakat datang ke masjid. Ya alhamdulillah tujuan tercapai. Tapi alangkah baiknya kalau juga diperbaiki huruf-hurufnya. Kemudian syahadat umpamanya asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang membaca asyhadu an la ilaha illallah, itu jauh maknanya. Kalau alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau asyhadu an la ilaha illallah, la dibaca pendek artinya sungguh. Sungguh, sungguh. La ilaha illallah enggak punya arti lah. Susah dipahami. Kalau la dibaca pendek, tidak ada artinya itu kalimat itu. Kebalikannya, asyhadu anna kadang-kadang kepanjangan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau asyhadu anna artinya apa? Aku bersaksi bahwa kami semuanya Muhammad, utusan Allah. Ngaku Muhammad semuanya. Jadi ini harus diperbaiki lagi bacaan-bacaan seperti ini, diseragamkanlah. Mari kita bacakan ya bacaan-bacaan takbir atau bacaan-bacaan azan, terutama bagi bapak-bapak tentunya akan bergiliran itu nanti. Ketika muadzin tidak ada, siapa lagi yang akan melanjutkan? Harus senantiasa siap dan bacaannya semoga betul-betul diperbaiki, diharapkanlah gitu sebab ada perbaikan. Diikuti bersama saja walaupun yang sudah tepat bacaannya supaya yang belum tepat terbawa tepat. Diikuti bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silahkan. Akbar, ya bukan akbar. Akbar, karena ro itu kan tafkhim. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh saja itu. Karena kalau ilmu tajwid dalam Al-Quran ada aturan. Di wasol, di waqaf. Untuk adzan gak masalah. Allahu Akbar, Akbarullah atau Rullah ya. Boleh juga Allah Akbar boleh. Ada juga yang bernafas dulu kan. Allahu Akbar, Allah, bolehlah gitu ya. Itu silahkan, itu berkaitan dengan seni. Kita lanjutkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Silahkan. Nah, sekarang diperbaiki kan. Jangan ashadu. Ashadu dengan asyhadu jauh maknanya. Kalau ashadu tidak ada dalam bahasa Arab. Yang ada asyhadu. Ada syahida yashhadu. Kalau sahida enggak ada. Kita ulangi. Yang tepat shinnya keluar dari tengah lidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Silahkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikasih tasdid. An naknya pendek, jangan panjang. Saya ulangi. Kalau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah artinya aku bersaksi bahwa Muhammad pesuruh Allah, utusan Allah. Tapi kalau dibaca panjang, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah artinya aku bersaksi bahwa kami semuanya Muhammad utusan Allah. Semuanya ngaku sebagai Muhammad utusan Allah. Hati-hati ya dibaca panjang bisa berubah makna. Kita ulangi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kadang-kadang suka kelewat ainnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mestinya hayya 'ala.
hayya 'alas shalah, artinya itu mari menuju salat. Kita ulang, hayya 'alas shalah. Silahkan. Hayya 'alal falah. Yang pertama as-shalah, ha. Yang kedua al-falah. Beda ya. Jangan disamakan. Hayya 'alas shalah artinya mari kita menuju salat, ngajak salat. Tapi kalau hayya 'alas shalah, mari kita menuju kemaslahatan. Bagus juga sih, tapi itu ngajak salat. Ya, jadi harus dijelaskan. Kalau hayya 'alal falah, mari kita mencapai kesuksesan. Tapi kalau hayya 'alal falah, mari kita menuju padang pasir. Al-falah itu padang pasir artinya. Harus diperjelas. Kita ulangi. Hayya 'alas shalah. Silakan. Hayya. Masih ada yang pas, kurang pas. Hayya 'alas shalah. Ya. Hayya 'alal falah. Perbedaan untuk di Bandung azan subuh ada yang pakai taswib, ada yang enggak. Di sini yang termasuk yang pakai yaitu as-salatu khairum minan naum. Dibahas di sini. Kenapa ada yang pakai, kenapa ada yang enggak? Masing-masing alasan saya bahas bukunya di sini. Dan solusinya apa? Solusinya lihat sasarannya. Yang pakai as-salatu khairum minan naum dengan yang tidak pakai, ternyata dua-duanya disambut oleh para jamaah masuk masjid. Selesai sudah. Gak usahlah kita sampai ramai. Mana yang benar, mana yang salah. Karena memang sudah semuanya sudah berjalan begitu saja. Tapi sasaran utama adzan subuh adalah mengundang masyarakat menuju masjid. Namun perlu supaya kita tidak sampai bingung gitu. Sudah dibahas alasannya di sini ada. Baik, kita ungkapkan sekarang taswib. As-salatu khairum minan naum. Ya, kadang-kadang minan naumnya mungkin ada kaku. Minan num, naum bukan num, ya. Tapi itu tidak merubah makna ya. Cuma mungkin tidak punya makna barangkali kalau num ya. As-salatu khairu, salat itu khairu lebih baik minan naum daripada tidur. Sebahagian orang berkata, ya udah kalau mau subuh mah sudah pada bangun semuanya. Makanya yang pakai as-salatu minan naum adalah azan di malam hari. Itu alasan pakai akal. Sehingga waktu azan subuh tidak pakai as-salatu khairu minan naum. Bagaimana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan di seluruh masjid-masjid di Mekah Madinah, ya pada salat subuh as-salatu khairum minan naum itu. Adapun salat malam tidak pakai. Kenapa? Nanti ada dalilnya di situ, dibahas, silahkan dibaca nanti. Jadi as-salatu khairum minan naum ya. Dan kalau kita lihat tajwid tentunya sama. Ada panjangnya yang disebut dengan madlin. Kalau dilanjutkan, kalau waqaf sama mad arid lisukun. Tetapi untuk adzan tajwidnya tidak mesti persis tajwid Quran ya. Maksudnya bagaimana? Untuk membaca Al-Quran tidak ada yang sampai lebih dari 6 harokat. Tapi untuk adzan mau 30 harokat boleh. Kan suka ada yang panjang sekali ya. Yang gak masalah karena bukan baca Quran. Coba kalau kita memperhatikan adzannya Syekh Mustafa Ismail, itu adalah rujukan maqamat atau irama membaca Al-Quran di Mesir. Syekh Mustafa Ismail bacaan hayya 'alal falah, oh panjang tapi indah gitu iramanya beliau. Itu boleh-boleh saja. Selama tidak melanggar makna, dipanjangkan melebihi daripada 6 harokat, tidak masalah untuk azan. Kemudian lanjutannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silahkan.
La ilaha illallah. Ya, ini lafaz-lafaz azan tentunya tidak boleh dianggap sederhana. Biar betul-betul ada terasa panggilan itu diresapi lah gitu. Bacaan tepat insya Allah akan langsung menyentuh kalbu. Ketika bacaannya kurang tepat, mungkin bagi yang mampu membaca tepat terasa ada gangguan, kurang nyaman. Dan apabila memang dibacanya dengan tepat dan juga umpamanya iramanya bagus, suaranya bagus, tambah kenyamanan lagi. Namun itu kan karunia dari Allah. Urusan suara nggak bisa dipaksakan. Yang paling penting bacaannya tepat, niatnya ikhlas. Insya Allah sentuhan kalbu tidak akan hilang. Pasti punya makna kalau sudah diupayakan membacanya dengan bagus. Bagaimana sekarang? Saya mah susah membaca shad, hayya 'alas shalah, susah. Yang paling penting apabila kita sudah berusaha, Allah pun akan memaafkan. Terutama untuk membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid dengan sengaja, sudah tahu ada ilmu tajwid, tidak mau belajar ilmu tajwid, dosa jelas. Dosa karena tidak belajarnya, bukan dosa karena salah bacanya. Salah bacanya wajar karena belum belajar kan. Tapi sekarang pemanya sudah belajar berkali-kali, tapi duka teuing atuh da kitu keneh tiba heula dimaaf oleh Allah. Tentu akan menyadari bahwa lebih diutamakan orang yang lebih bagus. Umpamanya untuk menjadi imam, di antara jamaah ada yang lebih bagus bacaannya, utamakan dia. Iya tapi masih budak keneh eta mah, belum kawin. Gimana tuh? Karena kadang ada yang begitunya. Ini mah enggak afdol, belum nikah katanya. Udah sesepuh aja. Iya, kalau sesepuhnya bagus bacaannya, alhamdulillah. Udah bacaannya bagus, perjuangannya udah banyak, jasanya buat umat sudah begitu banyak, jelas lebih sempurna. Dan apabila ada yang sudah lanjut usia, baca hadisnya banyak, ilmunya luas, tapi pas baca Quran enak berhentinya. Maksudnya apa enak berhentinya? Iya, ketika dia lagi baca bikin pusing makmum gitu. Pas berhenti nikmat gitu, udah res gitu. Nah, utamakanlah yang memang bisa membuat para makmum nyaman. Rasul bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Yang berhak menjadi imam itu aqra'uhum, yang paling ahli di bidang qiraah. Bukan ahli di bidang fikih. Bukan ahli di bidang politik apalaginya, atau sesepuh atau paling tua, enggak. Untuk jadi imam aqra'uhum likitabillah. Otomatis kalau belum tahu fikih enggak boleh, cuma bukan ahli lebih utama gitu. Jadi ada orang yang mungkin ahli hadis tapi baca Qur'annya kurang bagus. Ada yang enggak banyak dia paham hadis, tapi untuk ukuran menjadi imam sudah tahu hadis-hadisnya dan bacaannya bagus, utamakan dia. Hadis riwayat Muslim itu, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah fa in kanu ala sawa fa'alamuhum bis sunnah. Panjang hadis. Apabila ditemukan ada orang yang ahli di bidang Al-Quran, utamakan dia. Oh, ini mah ahli semuanya. Ada 10 orang ahli semuanya, bagus semuanya. Pilih di samping ahli Al-Quran, ahli juga sunnahnya. Oh, ini ahli sunnah semuanya, hafal Bukhari Muslim. Ini 10 orang nih hafal Quran, hafal Bukhari Muslim. Mana yang lebih diutamakan? Siapa di antara mereka yang paling banyak berjasa kepada umat? Yang paling duluan hijrah dalam hadis, atau yang paling banyak beramal? Silahkan dahulukan. Ini sama semuanya, susah dipilih-pilihnya. Baru lihat yang paling tuanya di situ. Baru itu terakhir itu ya. Jadi jangan sampai tua dulu, enggak. Untuk menjadi imam, bukan. Tapi kequranan. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena urusan tua, urusan ahli hadis tidak dinikmati makmum kan?
waktu sholat? Yang dinikmati makmum bacaannya. Karena itu Rasulullah SAW pernah menyuruh Usamah menjadi imam pada waktu itu. Usamah baru 11 tahun. Ketika di perjalanan, kamu Usamah menjadi imam. Imam perjalanan dan imam sholat. Itu pada zaman Rasulullah SAW. Jelas kalau usia 11 tahun ya belum sampai usia baligh ya ukuran saat ini. Tapi ternyata dipersilakan jadi imam oleh Rasulullah SAW pada waktu melakukan perjalanan. Bukan menjadi imam saat Rasulullah ada. Kalau waktu Rasul ada, yang pernah jadi imam hanya Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an, ketika Rasulullah sakit berat, beliau bersabda, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Panggil Abu Bakar. Aku enggak kuat jadi imam. Abu Bakarlah jadi imam. Dan Abu Bakar tidak disebut-sebut sebagai guru Al-Quran, tapi beliau ahli Al-Quran, namun bukan guru Al-Quran. Kalau guru Al-Quran dari kalangan sahabat, Abu Bakar tidak masuk. Itu pembagian tugas dari Rasulullah. Abu Bakar punya tugas yang banyak. Waktunya tidak digunakan untuk ngajar Al-Quran. Yang ditugaskan untuk ngajar Al-Quran, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ash'ari, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, dan Abdullah bin Mas'ud. Ada 8 orang. Ini yang diangkat menjadi guru-guru Al-Quran. Sehingga bacaan Al-Quran yang tersebar ke seluruh dunia tidak lepas dari jalur yang 8 tadi. Itu yang 8 tadilah yang menjadi pusat. Dan yang 8-8-nya itu mempelajari sekian banyak bacaan dari Rasulullah. Tidak satu. Makanya Imam Nafi belajar kepada Zaid bin Sabit. Imam Asim belajar kepada Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit mengajarkan kepada sekian banyak. Dengan sekian banyak bacaan Al-Quran. Baik, karena jam sudah menunjukkan jam 6. Memang sekarang maghribnya maghribnya, subuhnya agak lambatnya. Ini belum, tapi belum waktu duha kan, jam 6. Bagaimana? Mau dilanjutkan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukupkan saja materi sampai ini. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Enggak ada. Baik, kalau enggak ada kita berdoa dengan doa yang tadi. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا Tuhan kami sangat takut ya Allah kepadamu. Takut tidak Engkau berikan ampunan. Takut tidak Engkau ridhai kami. Takut tidak Engkau curahkan rahmat-Mu kepada kami. Takut Engkau azab kami. Ya Allah, jadikan rasa takut ini sebagai benteng yang menjaga kami. Jangan sampai kami berbuat maksiat lagi ya Allah. Engkau Maha tahu. Dari sekian banyak Ramadan kami isi dengan ibadah saum. Setelahnya Ramadan berlalu kami kembali berbuat maksiat. Kami belum mampu ya Allah menjaga diri. Karena itu hanya kepada Engkau kami mohon
agar Engkau jauhkan kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Waj'al ya Rabbana waqsim lana min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Kini kami sedang ibadah saum ya Allah, sebagai bukti ketaatan kami terhadap aturan-Mu. Jadikan ya Allah ketaatan kami walaupun jauh untuk mencapai sempurna. Jadikan ya Allah ketaatan sebagai jalan menuju surga-Mu ya Allah. Kami menyadari kami bukan ahli surga, namun demikian kami tidak sanggup menghadapi siksa-Mu. Rabbana ya ilahana waqsim lana minal yaqini ma tuhawinu bihi alina masa'ibad dunya. Telah Engkau berikan kepada kami nikmat yakin. Yakin Engkau maha kuasa. Yakin Engkau maha mengetahui apa yang sedang kami hadapi. Masa-masa depan yang akan kami hadapi sangat gelap bagi kami dan Engkau maha tahu ya Allah. Berikan kepada kami ya Rabbana bekal untuk menghadapi berbagai peristiwa yang akan kami hadapi, baik berupa ujian yang terasa ataupun ujian yang tidak terasa. Ya Allah, matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Bimbinglah kami ya Allah agar mampu memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan semua jasad, anggota jasad dan kekuatan. Bimbinglah kami agar mampu menggunakan semua ini untuk syukur padamu, untuk taat padamu, untuk ibadah padamu. Kami menyadari ya Allah sering salah guna terhadap kenikmatan ini. Mata kami sering digunakan untuk melihat yang tidak boleh kami lihat. Telinga sering digunakan untuk mendengar yang tidak boleh kami dengar. Lisan sering digunakan untuk berkata yang tidak boleh kami katakan. Demikian pula jasad-jasad yang lainnya, anggota jasad yang lainnya. Ya Allah, bimbinglah kami agar mampu memanfaatkan semua kenikmatan-Mu sesuai dengan fungsinya ya Allah. Allahumma ya Rabbana matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Allahumma ij'alhul waritha minna. Ya Allah, jadikan taat kami padamu sebagai warisan yang akan dinikmati oleh keturunan kami. Waj'al tha'rana ala man zalamana. Engkau maha tahu ya Allah, demikian banyak orang-orang yang mengganggu perjalanan ibadah, perjalanan umat Islam, mengganggu dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran yang menyimpang ya Allah, dan menyebarluaskan film-film yang mengganggu otak, mengganggu hati, mengganggu perasaan. Ya Allah, mereka menggunakan media sosial untuk merusak akhlak. Ij'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Berikan pertolongan kepada kami. Jangan sampai kami terkena ya Allah, terkena dengan program-program yang menghancurkan akidah, menghancurkan ibadah, menghancurkan akhlak. Wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina ya Allah. Janganlah Engkau uji kami dalam urusan agama. Ya Allah, kuatkan iman kami. Berikan kepada kami nikmat istiqamah. Berat ya Allah menjaga nikmat istiqamah. Berat ya Allah menjaga keikhlasan dan menjaga kesabaran. Tanpa taufik hidayah-Mu kami tidak akan mampu menjaganya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah Engkau biarkan kami tergelincir setelahnya Engkau berikan kepada kami nikmat iman. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami sibuk ngurus dunia tanpa sibuk dengan akhirat. Bimbinglah kami agar mampu memanfaatkan dunia untuk akhirat ya Allah. Allahumma ya Rabbana la tusallit alina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, berikan kepada kami ya Rabbana pemimpin yang saleh. Jangan Engkau biarkan negeri ini dipimpin kecuali oleh orang yang taat padamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa'fu anna innaka antal ghafurur rahim warhamna fa innaka khairur rahimin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.